Shinta News and Talk. Bus Trans Jawa Tengah atau Trans Jateng akan membuka koridor baru dengan rute Surakarta hingga Wonogiri sepanjang 40 km. Koridor ini merupakan koridor Trans Jateng ke-7 yang akan menggunakan 14 bus lantai rendah atau low entry dengan 128 halte. Kapan bus ini akan beroperasi dan apakah efektif? Kami akan membahas bersama Sekretaris Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Surya Deta Syafri STMT. Shinta News and Talk. Anda pendengar juga dapat memberikan tanggapan ya mengenai hal ini. Kami buka line telepon di 02476489100 atau pesan singkat dan WhatsApp 087721109100. Pak Deta, ini kapan akan dimulai nih untuk BRT Trans Jateng koridor ke-7 ya, Pak Deta ya? Halo. Ya. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Pak Deta. Jadi rencananya untuk yang koridor ke-7 ini akan dimulai untuk operasionalnya nanti kita buka pada bulan Agustus tahun 2023. Jadi sekarang inilah kita persiapan mulai dari pemilihan operatornya, ini sudah, kemudian kita menyiapkan armadanya, dan sekarang ini lagi dalam proses untuk pengadaan barang jasa shelter-shelternya, Mas. Jadi ya nanti rencana dari 42 km itu yang akan dioperasionalkan itu akan ada banyak 84 titik pemberhentian bis. Dan ini dengan anggaran yang ada untuk tahun 2023 ini sementara akan kita bangun 2 halte yang besar, kemudian 7 halte kecil, serta selanjutnya masih memakai rambu bus stop. Dan untuk 2 halte yang besar nanti kita sengaja rancang untuk ramah difabel. Jadi itu yang 2 halte besar ini akan kita tempatkan mungkin yang pertama di origin destination-nya yaitu di Surakarta, di Tirtonadi, dan destinasinya nanti untuk yang di Wonogiri. Tapi ini masih ada kemungkinan juga akan berubah di Sukoharjo. Jadi kita masih coba jajaki lagi dengan sisa waktu yang ada ini. Nanti kita akan studi lagi lebih lanjut, survei lagi lebih lanjut. Sekiranya ada potensi untuk yang mereka yang kaum difabel di Sukoharjo, nanti kita letakkan di Sukoharjo. Itu, Mas. Yeah. Apa sebetulnya yang menjadi pertimbangan ini, Pak? Ini 42 km. Ini kalau yang Trans Semarang aja yang cuma 12 atau 10 kilo aja udah capek nunggunya, Pak. Ini kalau dari ujung ke ujung, apa yang membuat pertimbangan dari Dinas Perhubungan melahirkan koridor ke-7 ini, Pak? Ya, pertama tentu ini adalah masuk dalam program RPJMD-nya Bapak Gubernur. Ini kan memang direncanakan dari tahun 2018 sampai tahun 2023 ada 7 koridor. Dan ini berarti adalah tahun terakhir kita akan buka untuk layanan koridor yang ke-7. Yang mendasari ya pertama tentu kita ingin menciptakan layanan transportasi yang aman, yang selamat, yang nyaman, yang teratur, yang memandang kesetaraan gender, kemudian juga yang terjangkau. Jadi perlu diketahui ya Mas Muhammad bahwa ternyata angka kecelakaan itu cukup tinggi juga di daerah Sukoharjo sampai ke Wonogiri. Nah ini kan kita hadir di sana, minimal kita akan mengurangi angka kecelakaan pelajar, mereka yang berangkat menggunakan sepeda motor, buruh yang berangkat menggunakan sepeda motor, otomatis nanti akan membuat kapasitas jalan semakin jenuh ya, visi rasionya semakin tinggi. Dan kita harapkan mereka nanti bisa beralih dari kendaraan pribadi, dari motor, dari mobil, menjadi ke kendaraan umum. Dan kita harapkan nanti dengan adanya layanan Trans Jateng ini tentu keselamatan semakin meningkat, angka kecelakaan semakin menurun, dan kita harapkan juga tadi ya, ternyata setelah kita survei untuk yang koridor-koridor sebelumnya ini terjadi penurunan untuk pengeluaran keluarga, pengeluaran per bulan keluarga ini terjadi penurunan. Jadi ini kan suatu bentuk bagaimana layanan transportasi hadir dan efeknya tidak hanya untuk masalah keselamatan tapi juga kesejahteraan masyarakat. Jadi dari hasil survei minimal ada di angka Rp103.000 sekian untuk penghematannya rata-rata dari masing-masing penumpang setelah menggunakan bis Trans Jateng. Jadi dengan mengurangi pengeluaran untuk transportasi akhirnya juga bisa meningkatkan kesejahteraan karena bisa dipakai untuk hal-hal yang lain juga, Mas. Baik. Ini berarti rutenya akan melintas lewat mana saja ini, Pak Deta?
rute yang terbaru ini kan berarti Terminal Tirtonadi, kemudian masuk ke sekitaran Sukoharjo, dan nanti terakhirnya adalah di Terminal Wonogiri, Terminal tipe Wonogiri. Berarti lewatnya jalur Solo Baru itu ya Pak Deta ya? Ya, betul. Wah, ini memang itu, kawasan padatnya Solo Raya ini berarti ya Pak Deta ya? Betul, jadi kita harapan di situ bisa semakin meningkatkan efektif dan efisien ya. Waktu juga semakin baik, kemudian tingkat kemacetan bisa berkurang, dan sesuai dengan sekarang ya pembangunan yang lestari dan berorientasi kepada lingkungan. Kita harapkan ini nanti kan kita juga nanti yang terbaru ini menggunakan kendaraan yang standarnya Euro 5. Jadi pakainya juga sudah bukan biosolar lagi, tapi yang terbaru ini kita akan menggunakan Tesla. Dan ini sebenarnya mimpi besar kita nanti juga akan ada transformasi energi ya. Kita akan menggunakan bahan bakar gas, tapi ini masih dalam tahap studi dan masih dalam membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan gas yang ada. Tapi bisnya nanti akan menggunakan yang ukuran berapa ini Pak? Yang kapasitasnya berapa besar Pak Deta? Bis yang digunakan ini kan berarti bis ukuran sedang. Nanti bisa untuk kapasitas itu 40 orang duduk dan berdiri ya. Jadi kita harapkan dengan adanya bis yang ukuran sedang ini, ukuran tidak terlalu besar, juga bisa semakin lebih efektif dan efisien. Karena ini kan kita modelnya kan ya Mas, yang digunakan oleh teman-teman di Transjateng ini adalah kita tidak menggusur layanan yang ada, tapi menggeser. Jadi metode yang dipakainya adalah sistem scrapping. Sistem scrapping itu berarti kita nanti armada yang sudah ada, yang existing itu mereka akan bergabung, dan nanti misalnya ya contoh 4 kendaraan angkot yang ada itu nanti akan jadi 1 bis Transjateng. Kemudian 3 kendaraan bus kecil akan jadi 1 bis Transjateng. 2 kendaraan bus besar, sedang itu nanti juga akan menjadi 1 bis Transjateng. Jadi prinsip kita, mereka yang operator yang ada nanti silakan membentuk konsorsium, dan mereka akan menjadi operator untuk layanan yang ada di Solo sampai dengan Wonogiri itu kan. Ini kalau perhitungan dari Dinas Perhubungan dari titik terakhir di Terminal Tirtonadi sampai ke Wonogiri ini berapa lama berarti Pak? Apa perjalanannya? Iya betul, ada 80 titik perhentian tadi ya sepanjang perjalanan ya Pak? Ya, kita harapkan ini kan 42 km ya, kalau kita kan pengennya waktu juga tepat, jadi nanti kita harapkan nanti dari masyarakat, kita kan punya sistem Sianteng juga Mas, punya aplikasi Sianteng yang bisa di-download di Play Store, di App Store, nanti silakan download, nanti di situ akan mendapatkan informasi halte terdekat di mana saja, kemudian lama bis akan datang kapan, jumlah kursi yang masih kosong yang tersedia berapa, itu semua nanti di aplikasi Sianteng bisa dilihat semua. Jadi masyarakat nggak usah ragu-ragu lagi untuk download Sianteng, nggak usah ragu-ragu lagi untuk menggunakan layanan Transjateng, karena ini semuanya berbasis sistem, tepat waktu, kemudian masyarakat juga bisa memanfaatkannya dengan baik. Nggak perlu nunggu waktu lama. Misalnya mau ke halte, kita mau lihat bis yang terdekat datang berapa menit lagi, itu nanti bisa. Karena aplikasinya itu sudah menggunakan sistem yang real time. Gitu Mas. Berarti masyarakat tidak perlu menunggu lama juga di halte Pak ya, bisa menyesuaikan waktu kedatangan ya Pak Deta ya di halte ya. Harapannya sih seperti itu. Dan sebenarnya informasi juga ini dari teman-teman koordinator layanan ini, kebanyakan di daerah sekitar yang terbangun halte portable itu kegiatan ekonomi juga semakin menggeliat loh Mas. Muncul warung-warung, muncul penitipan-penitipan sepeda maupun sepeda motor. Jadi ini kan multiplier efeknya luar biasa. Jadi selain layanan Transjatengnya jalan, ternyata di sekelilingnya pun kegiatan perekonomian masyarakat juga semakin bertambah. Jadi mereka juga secara ekonomi potensinya semakin naik. Itu Mas. Baik, ini banyak mendukung ekonomi masyarakat akhirnya ya Pak Deta ya. Betul, betul sekali. Tapi untuk di titik-titik tertentu ada mungkin Pak integrasi dengan trans yang lain Pak. Seperti misalnya di Solo kan ada Trans Batik ya. Apakah nanti akan terintegrasi juga begitu dari penumpang yang datang dari Wonogiri mau melanjutkan perjalanan menggunakan batik di Tirtonadi?
Betul. Ini juga kita matur nuwun juga dengan Pemkot Surakarta. Ini nanti akan ada kerjasama untuk pemakaian halte bersama. Jadi ini benar-benar kerja bareng lah. Kerja bareng Jawa Tengah dan Surakarta, Wonogiri dan Sidoarjo ini kerja bareng. Dan apa yang dipunya oleh Pemkot Surakarta pun juga nanti bisa dimanfaatkan kita juga. Jadi intinya tidak bisa kerja sendiri, tapi ada kerjasama dan sama-sama kerja. Kita harapkan sih seperti itu, Pak, bisa berkelanjutan. Baik. Dan informasi juga, ini kan sebentar yang disampaikan, memang kita harapannya di Transjata ini kan tidak hanya di Surakarta ya. Yeah. Misalnya untuk yang di Semarang yang menuju ke arah Bawen. Mangkang ya. Ya, mungkin yang Semarang, Mangkang sampai ke Weleri. Ini kan sudah diperpanjang sampai ke Weleri. Nah, ini kita lagi studi nih, Mas. Lagi studi karena di sana kan ada rencana nanti kawasan industri terpadu Batang ya. Yeah. Kita harapkan nanti juga mungkin layanan kita apakah nanti integrasi dengan layanan yang Weleri diperpanjang atau bisa berdiri sendiri yang di koridor Petanglong itu, Pekalongan, Batang, daerah sekitar situ. Kemudian yang di misalnya contoh juga satu yang kita ada di Purbalingga dan Purwokerto. Nah ini kan kita harapkan nanti bisa sampai ke JB Jenderal Sudirman. Jadi kita harapkan ada integrasi itu, Mas. Baik. Jadi masyarakat semakin diuntungkan. Kalau yang Solo ini kita harapkan nanti mungkin yang dengan kereta api bandara, bandara itu kita harapkan nanti ada integrasi dengan yang ada di situ. Mungkin itu, Mas. Ini mungkin ke depan dari Semarang kita bisa naik Transjateng sampai Cilacap ya, Pak Deta ya. Doain, mungkin bisa sampai seperti itu. Iya, Karena kita kan aglomerasi ya, kita kan berbasisnya ke kawasan-kawasan pengembangan. Kalau di Semarang sendiri kan masuk di wilayah Kedung Sepur, Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi. Nah itu yang di Kedung Sepur aja itu kan sekarang sudah ada 3 trayek, Mas, dari Semarang sampai ke Grobogan via Godong itu, kemudian Semarang sampai ke Bawen. Ini kalau misalnya studi kita baik ya sebenarnya lancar gitu ya, itu harusnya bisa kita perpanjang juga sampai Salatiga. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat bagaimana Transjateng ini sangat memberikan manfaat buat mereka. Dan sebenarnya pinginnya masyarakat itu layanannya diperpanjang terus. Gitu, Mas. Iya, baik. Tapi kalau yang tadi Pak, Solo dari Surakarta ke Wonogiri, sudah ada bocoran berapa ongkosnya nggak ya, Pak Deta? Kalau tarif sama semua. Jadi untuk umum ini masih Rp4.000, kemudian untuk pelajar, guru dan veteran ini di angka Rp2.000. Sangat terjangkau nih, Pak. Rp4.000 kalau duduk. Ya. Duduk dari Surakarta. Gubernur Jawa Tengah ya berarti ya. Iya. Karena ini kan memang kita harapkan layanan ini memang sangat berpihak kepada masyarakat lah, kita harapkan seperti itu. Dan masyarakat mau untuk berubah dari kendaraan pribadi, dari motor mobilnya mereka pindah ke Transjateng. Jadi sama-sama mendapatkan manfaatnya lah. Tapi harapkan sih seperti itu. Ini sangat murah nih, 4.000 saya bayangkan duduk dari Wonogiri sampai ke Tirtonadi cuma 4.000 begitu. Mudah-mudahan antusiasme masyarakat juga akhirnya meningkat untuk menggunakan transportasi umum ya Pak Deta ya. Terakhir mungkin Pak Deta, imbauan nih bagi masyarakat atau pendengar El Sinta Semarang siang hari ini yang mungkin tadi akan menuju ke Wonogiri atau Surakarta atau bahkan di koridor lain di Transjateng ini Pak. Imbauannya seperti apa Pak Deta? Oh siap, jadi matur nuwun Mas, jadi sebagai informasi kita bahwa sekarang ini Transjateng telah beroperasi 6 koridor ya, mulai dari koridor Semarang sampai ke Bawen, kemudian di Purwokerto sampai ke Purbalingga, selanjutnya adalah Kutoarjo sampai ke Borobudur, dan koridor keempat ini Mangkang sampai ke Kendal diperpanjang sampai ke Weleri. Kemudian koridor kelima adalah Tirtonadi sampai ke Sumberlawang, ini yang mendukung KSPN Sangiran. Dan yang keenam adalah terminal Penggaron ya, koridor Penggaron sampai dengan Gubuk via Godong. Yang ketujuh adalah nanti Surakarta, Sukoharjo sampai Wonogiri. Jadi kita harapkan, mari karena dari kami pengelola bis Transjateng ini, kami harapkan layanan ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, utamanya dalam masalah transportasi. Kami juga
ingin kepercayaan, kemudian kepuasan masyarakat semakin meningkat lagi, kami misalnya ada masukan-masukan buat kami siap. Kami ada layanan aduan, kami ada sosial media, ada IG kami, bisa nanti silahkan kalau teman-teman, kalau para pendengar mau memberikan masukan, tanggapan, saran, silahkan di kami. Tapi harapan kami semua bahwa ini adalah program yang sangat baik dari Bapak Gubernur, kemudian benar-benar memberikan layanan yang prima, layanan yang benar-benar mengedepankan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan keterjangkauan, dan kita harapkan kita bisa manfaatkan bersama demi apa? Demi kemajuan Jawa Tengah. Demi apa lagi? Demi lingkungan yang semakin baik. Karena apa? Bisa mengurangi tingkat emisi, kemudian aman, karena apa? Mengurangi tingkat kecelakaan. Jadi sama-sama, mari kita sukseskan program Transjateng ini, dan tidak bisa kerja sendiri, sekali lagi butuh juga masukan yang banyak, saran kemudian dari masyarakat. Kami sangat terbuka, Mas, untuk semuanya itu. Siap. Baik, terima kasih banyak atas informasi terkininya Pak Deta ya untuk Transjateng. Sehat selalu Pak Deta, selamat siang. Pangestunya. Baik, sama-sama Pak Deta. Demikian mendengar Sekretaris Dinas Perhubungan Jawa Tengah Surya Deta Syafri STMT. Sinta Semarang News and Talk.